Salam. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Yang siap bagi Dia katakan yes. 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 Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur kami bagi Engkau. Hormat kami bagi Engkau. Yesus, kami datang pada hari ini Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau. Karena perkataanmu itu yang kami butuhkan Tuhan. Yang memberikan kekuatan, yang memampukan kami terus berjalan. Berbicaralah Engkau lagi pada hari ini. Kami siap Tuhan. Berkata-katalah melalui Papa Johnson, kami siap ya Bapak. Haleluya. Hari ini hari yang berbeda. Hari ini hari yang baru. Kami mau memasukinya bersama-sama dengan Engkau. Untuk mengalami rahmat kasih karunia dan anugerah-Mu. Diberkatilah Engkau di tengah-tengah kami. Dimuliakanlah Engkau di tengah-tengah kami. Segala pujian syukur kami hanya bagi Engkau. Sekali lagi mari kita berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Amin, amin, amin. Sambil kita bersalaman satu dengan yang lainnya, ingat katakan kepada kiri kanan saudara, visi kita tetap sama, yaitu Indonesia yang baru. Untuk itu kita harus pergi ke kota-kota, barat, utara, selatan, menceritakan tentang Yesus. Amin. Amin. Saling memberkati. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung, dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Sekali lagi katakan, dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung
menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Allahmu. Dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Bapak mengajari kita, ketika kita percaya, kita berkata-kata. Yes. Ketika kita percaya, melihat situasi kondisi, yang kita perkatakan bukan situasi itu, tapi kebenaran. Yes. Kita bernubuat, kita berkata-kata, situasi apapun itu harus tunduk, takluk kepada kebenaran. Sehingga tubuh kita, pikiran kita mengikuti apa yang kita katakan. Amin. Siap lagi memuji Tuhan? Yes. Hand of the Lord is upon me. He is brought me out by the Spirit to the valley of
berkuasalah. Nubuatan yang ditulisi di hati kita, amin. Bukan menghafal ayat, tapi setiap perkataan yang Papa sampaikan yang menjadi rema itu yang kita lepaskan. Itu menjadi senjata yang kuat, amin. Jadi kita tidak akan pernah bosan untuk bernubuat, berkata-kata untuk kota, untuk bangsa ini, amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya, ya, ya. Kami menyembah-Mu senantiasa Tuhan. Kami memuji-Mu senantiasa. Sebab tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada seperti Engkau. Haleluya. Haleluya. Tidak ada yang seperti Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau. Amin, amin. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know all of my years I held in your hand.
me, Ya. mold Ya, ya, ya. me, use me, Fill me, Lord. Fill me. fill Fill me. me. Oh, yes, yes. I give my life to Ya. the potter's hand. Call me Jesus. Call me Jesus. Call me. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Hallelujah. Your presence is here. Hadiratmu di sini. Rohmu di sini. Memenuhi kami, Tuhan. Membawa kami naik lebih lagi. Mengubahkan kami lebih lagi. Haleluya. Amin, amin. Kami percaya Roh yang berkuasa di ruangan ini. Roh yang memulihkan, Roh yang menyembuhkan, Roh yang menguasai kami, membawa kami ke next level. Kekuatanmu menguasai kami. Hadiratmu menguasai kami. Atmosfer di ruangan ini Engkau kuasai oleh hadiratmu, Tuhan Yesus, Tuhan kami. Haleluya. Tidak seorang pun dalam keadaan sama di ruangan ini. Aku berkata demi nama Yesus, tidak seorang dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Demi nama Yesus, kita yang menerima berkat-Nya sama-sama berkata, amin. Kita memasuki hari-hari yang sangat exciting belakangan ini. Tentu bukan exciting karena itu datang dari kita. Itu datang dari Roh-Nya. Roh-Nya itu penuh dinamika. Mereka yang dipenuhi Roh-Nya tidak mungkin biasa. Karena dinamika bekerja dari dalam. Progresivitas dalam pemikiran, progresivitas dalam ide dan rencana, itu adalah hal yang nyata bagi mereka yang dipenuhi oleh Roh. Jadi apa yang kau terima saat kita berkumpul, itu tidak hanya engkau lebih paham tentang firman, tapi engkau bisa membawa firman itu dalam kenyataan hidupmu. Jadi ini bukan tradisi agamawi, ini pernyataan kuasa dari Roh dan firman. Setiap kali kau datang dengan percayamu 100% dengan Tuhan, apa yang mustahil tidak mustahil, apa yang sukar tidak sukar. Kalau iman orang percaya diletakkan di sini, maka setiap ibadah itu penuh exciting. Karena engkau mulai percaya bahwa setiap kali aku datang berjumpa dengan Tuhan melalui orang yang diutusnya,
sesuatu yang besar terjadi dalam diri. Pasti engkau tidak datang dengan biasa. Engkau akan datang dengan gairah yang besar. Dan saya oleh kasih karunia Tuhan akan membawa gereja kita pada level itu. Dan penting sekali saudara untuk kita ada di level itu, mengingat tujuan kita, Indonesia yang baru. Indonesia yang baru adalah untuk para pemenang, para pemberani, para satria rohani. Mereka pembunuh raksasa, karena nenek moyangnya juga seperti itu. Nenek moyang kita Abraham adalah raja, Ishak dan Yakub adalah juga raja, dan keturunan mereka adalah anak-anak raja. Kita bukan orang biasa. Makanya dikatakan di kitab suci, engkau menerima warisan, yaitu kerajaannya. Dan mereka yang membawa kerajaan Allah tidak mungkin tidak berkuasa, karena kerajaan itu bicara pemerintahan. Ingat, kerajaan berbicara tentang pemerintahan. Tidak ada kerajaan, tidak ada pemerintahan. Bahkan di kolong langit ini kita mengenal kerajaan dunia, kerajaan manusia, itu bicara pemerintahan. Tapi yang harus kita ingat apa itu? Saat kerajaan Allah berhadapan dengan kerajaan manusia, kerajaan manusia harus tunduk pada kerajaan Allah. Sama seperti terang dan gelap. Gelap tidak mungkin menang terhadap terang. Itu sebabnya ini adalah masa-masa di mana kita hidup dengan sangat exciting. Karena engkau membawa kerajaan Allah yang tak tergoncangkan, tak bisa ditahan musuh kalau bergerak, dan akan selalu menang dari kemenangan pada kemenangan. Sekalipun dunia ini di bawah kegelapan, tapi engkau membawa terangnya yang ajaib. Saat engkau berjalan kemana-mana, engkau membawa terangnya yang ajaib, maka kegelapan akan menyingkir. Itu sebabnya bangsa-bangsa menantimu, mengharapkan kehadiranmu. Karena dengan kedatanganmu, dengan terang Tuhan yang ada padamu, kegelapan dalam hidup mereka disingkirkan, iblis ditelanjangi, iblis diusir. Bisa mengerti maksud saya? Kedatanganmu diharapkan, dinanti-nanti, ditunggu-tunggu, karena terang Tuhan itu ada padamu. Bisa mengerti maksud saya di sini? Jadi kita sedang hidup di masa-masa yang sangat exciting, penuh dinamika, penuh gairah. Dan Amsal berkata, jangan tidur di musim panen, jangan santai-santai di masa-masa exciting, jangan buang-buang waktumu. Engkau harus memakai waktumu sedemikian rupa untuk mengumpulkan apa yang bisa kau kumpulkan dan persembahkan bagi sang raja. Saudara masih ingat cerita tentang Daud, bagaimana dia memenggal kepala Goliat? Dia membawa kepala itu kepada rajanya, yaitu Saul. Saudara harus ingat di 1 Korintus 15 dikatakan bahwa setelah Yesus menaklukkan semua kerajaan, dia membawa kerajaan itu kepada Bapaknya. Bisa mengerti? Itu prinsip rohani. Jadi kalau engkau mengumpulkan kemenangan demi kemenanganmu, bawa itu kepada rajamu. Itu kehidupan yang penuh exciting. Haleluya dengan panjang. Kita para pemenang, para penakluk, Marco Polo rohani. Kalau saya tidak salah, kita para penjelajah rohani. Kenapa saya sebut para penjelajah? Karena setiap kaki, setiap tanah yang kau injak menjadi milikmu. Setiap pulau yang kau masuki menjadi milikmu. Setiap tempat yang baru menjadi milikmu. Karena kita penjelajah rohani, kita para penakluk Marco Polo rohani. Amin dengan panjang. Haleluya. Kalau hidup kita hanya 80 tahun, jangan sia-siakan. 80 tahun penuh kemenangan.
Jangan 80 tahun penuh kemalangan. Bodoh itu mah. Kalau kita diberi oleh Tuhan triliuner, bukan triliuner, triliunan, dan engkau diberi kesempatan memakai triliunan selama 80 tahun, pakai. Kalau kau diberi kerajaan Allah dalam 80 tahun, pakai. Haleluya, haleluya, haleluya. Jangan buang-buang waktumu. Kalau kau diberi warisan kerajaan Allah 80 tahun hidupmu, pakai. Jangan 79 tahun untuk dunia, hanya 1 tahun untuk kerajaan Allah. Minim. Tahu kalian, Yesus tidak bisa dibunuh oleh siapapun. Yesus mati di kayu salib bukan karena kehabisan darah. Yesus mati di kayu salib bukan karena ditombak. Kitab suci berkata tidak seorang pun bisa mengambil nyawanya. Lalu kenapa dia mati? Karena dia yang menyerahkannya. Itulah para pemenang. Itu para penakluk. Itu para pemberani. Maut tidak berkuasa atasmu. Haleluya. Yesus mati di kayu salib bukan karena kehabisan darah. Sudah selesai. Itu karena dia serahkan. Mengapa Yesus tidak bisa mati? Tidak ada dosa dalam dirinya. Kalau ada dosa dalam dirinya, dia tidak memenuhi kriteria domba yang tak bercacat. Dosa yang membawa kita pada maut. Tapi Yesus tidak mengalami kematian kalau dia tidak serahkan, karena dia tidak berdosa. Dan tahu kalian, engkau datang dari benihnya. Engkau datang dari benih roh. Jadi ganti keyakinan yang salah, kompromi pada kelemahan. Kelemahan selalu ada. Jangan kompromi. Taklukkan. Kita tahu bahwa kita punya masalah, tapi jangan biarkan masalah itu menguasaimu. Taklukkan. Bahkan kematian tidak bisa menteror Yesus. Kematian gak bisa menteror Yesus. Demikian juga engkau, kelemahan musuhmu tidak bisa menterormu. Engkau para penakluk. Roh yang ada dalam dirimu lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Berdoa dalam roh 1 menit. Oh, rabakada bahande bekebeda bande. Oh, rebenda ba ya soko bahai. Remeke, breuso hianto bakabahai. Bekedebe rasoboko. Ye, rabakada bahande. Oboko da bande bekebeda bahai. Le, rabakada bahande. Soboko da bahai. Remeke beda bande. Oh, ramo le rekeya. Asakamaye. Asakamaye kabahande. Dulu bakada bahaya. Ya. Oh, kubora bakada bahaya. Amin. Katakan kanan kiri, engkau penjelajah rohani. Memasuki tempat demi tempat dan mengambil alih. Memasuki tempat demi tempat, menaklukkan. Engkau Marco Polo rohani. Haleluya. Ya. Dengarin, kelemahan selalu ada. Tapi bersyukurlah untuk kelemahan, karena kau diberi kesempatan menaklukkannya. Haleluya. Karena penting bagi saya untuk kita hidup di level ini. Karena tidak ada warisan yang engkau miliki, yaitu negerimu, kalau kita tidak ada di level para pemberani seperti Daud. Para pahlawan yang gagah seperti Daud.
dan orang yang mengikutinya. Saya tidak bicara fisik, saya bicara rohani. Karena musuh kita bukan lagi darah dan daging, tapi pemerintah, penguasa, penghulu di udara dan di dalammu, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Di anggota-anggota tubuhmu harus kau tundukkan. Dan dengarin, hukum rohani lebih tinggi dari hukum fisik. Para pemenang di hukum-hukum fisik kita sebut para pahlawan, tapi ada para pemenang secara rohani, mereka juga disebut para pahlawan. Dan hukum kita lebih tinggi dari hukum fisik. Jadi bergembiralah, karena kita satria rohani, lebih tinggi dari satria yang ada di dunia ini. Mengapa lebih tinggi? Hukum rohani lebih tinggi dari hukum duniawi. Jadi kalau kita beroperasi di alam roh, kau sedang menguasai alam fisik. Mereka ketakutan dengan badai, itu fisik. Tapi sepatah kata Yesus berkata, tenanglah badai. Alam itu tenang. Karena hukum rohani lebih tinggi dari hukum fisik. Dan engkau diizinkan oleh kasih karunia beroperasi dalam hukum rohani. Kalau kau berkata Indonesia yang baru, Indonesia yang baru datang. Sebab kami berjuang di dunia ini tidak memakai senjata dunia ini, tapi kami memakai senjata Allah yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, sanggup meruntuhkan benteng-benteng, sanggup merubuhkan kubu-kubu, sanggup merubuhkan siasat demi siasat, kelicikan para musuh itu, dan menundukkannya di bawah kaki Kristus. Dan senjata Allah itu adalah imanmu yang kau deklarasikan. Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Katakan sepatah kata, pada gunung itu beranjak, dia beranjak. Lazarus bangkit, dia bangkit. Sebab akulah kebangkitan dan hidup, kata Tuhan. Dan gereja diberi kasih karunia itu untuk membangkitkan orang dari kematian, mengatakan sembuh pada orang sakit, mengatakan damailah negeriku, damai, bernubuat terhadap tulang di lembah. Engkau memiliki itu. Angkat tangan kanan. Tuhan Allah dan Raja kami Yesus, kami menerima dan bersyukur buat kasih karunia dan berkat yang luar biasa yang kau berikan pada kami. Pakailah kami untuk kerajaan-Mu dinyatakan, dan biarkan kami mengeksersis kasih karunia dan kuasa ini dimanapun kami berada. Haleluya. Kita yang percaya dengan kuat sama-sama berkata amin. Haleluya. Itu masih pendahuluan. Silakan duduk. Apa yang mau saya bagikan? Tentu seputar memerintah dalam kehidupan. Dan apa yang saya sampaikan Pradi AI on 2 minggu yang lalu, itu berhubungan dengan apa yang saya sampaikan minggu demi minggu. Bisa mengerti? Itu adalah sebuah aliran yang besar yang berhubungan. Bisa paham? Jadi saya masuk ke situ lagi. Makanya ini judul berseri memerintah dalam kehidupan bagian keempat. Saya ingin kita membaca firman dari Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Apa dikatakan di situ, saudara? Ini dia. Karena keinginan daging adalah maut,
Tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi ada keinginan daging dalam hidup kita, ada keinginan roh dalam hidup kita. Mengapa? Karena kita ciptaan yang baru, tapi masih membawa manusia lama, yang walaupun tubuh lama kita ini sudah dipatahkan kuasanya, tapi kita masih membawa yang lama, yang hanya bersisa keinginan. Di dalam ciptaan yang baru, kita memiliki roh yang baru, dan roh Allah diam dalam dirimu, dan itu juga punya keinginan. Jadi ada keinginan daging, ada keinginan roh. Semua keinginan daging itu selalu diakhiri dengan hal-hal yang negatif. Sederhana untuk mengetahuinya. Apakah keinginan ini membawaku pada hal yang negatif? Berarti itu keinginan daging. Sederhana juga tentang keinginan roh. Apakah pilihan-pilihanku ini membawaku pada kehidupan, pada kesembuhan, pada kedamaian? Itulah pasti keinginan roh. Sederhana. Kita nggak perlu melihat apa keinginan roh dalam kitab suci. Engkau harus melihat apa hasilnya. Kalau itu membawamu pada kelemahan, pada kematian, pada sakit penyakit, pada hal-hal yang negatif, itu sudah pasti keinginan daging. Tapi kalau keinginan roh, kau deteksi, kau identifikasi, ini membawaku pada kehidupan yang lebih baik, pada keberhasilan, kedekatan dengan Tuhan, kekayaan, kesehatan, itu udah pasti keinginan roh. Gak usah rumit-rumit. Lihat pilihanmu, hasilnya apa. Makanya kita diberi akal sehat untuk melihat pilihan kita itu. Dari mana datangnya keinginan itu, kita bisa deteksi dari hasilnya. Bisa mengerti maksud saya? Kalau aku nonton setengah jam di depan TV, belum terasa apa-apa di dalam hidupku. Tapi kalau nonton 1 jam, engkau mulai tahu, pikiranku mulai dipenuhi dengan berita-berita, breaking news, dan hal-hal yang lain. Kalau aku lama di sini, aku punya efek untuk berpikir pada hal-hal yang rohani, menjadi lebih lamban. Berhentikan. Itu saja. Cukup sederhana untuk menghidupi firman ini. Gak perlu terlalu agamawi. Apa keinginan daging, apa keinginan roh. Lihat hasilnya. Ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Terang dan gelap gak mungkin bersatu. Sederhana saja. Keinginan daging, keinginan roh selalu berseteru. Ayat yang ke-8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ingat, kenapa tidak mungkin berkenan? Karena bermusuhan. Karena bermusuhan. Jadi kalau kita tahu ini keinginan daging dan menaklukkannya, mengendalikannya, engkau berkenan bagi Tuhan. Bisa paham? Sederhana saja. Jadi kalau tiap-tiap hari kita mengendalikannya, menguasainya, menaklukkannya, mendisiplinkannya, apa itu? Keinginan daging dalam anggota tubuhmu. Mata, tangan, semualah anggota tubuhmu. Ada hukum dosa di situ. Kau kendalikan, kau kuasai, engkau berkenan bagi Tuhan. Berkenan artinya kau diundang mendekat, diundang pada kasih karunia demi kasih karunia, diundang pada kelimpahan. Bisa paham maksud saya? Karena engkau berkenan, sorga terbuka atasmu. Jadi itu bukan tidak ada upahnya kalau tiap-tiap hari kau mendisiplinkannya. Karena keinginan daging ini bisa datang tiap detik. Keinginan daging ini bisa datang tiap menit. Terimalah, itu peperangan kita. Tapi dengarkan, ini imanmu. Apa itu? Tubuh dosaku sudah hilang kuasanya. Kemenangan sudah pasti dong. Karena kuasa untuk memaksakan keinginan itu tidak ada lagi dalam dirimu. Tadi malam di kebaktian remaja saya bicara seperti ini. Apakah singa itu kuat? Ya. Mana lebih kuat singa dari saya? Singa. Tapi saya bisa mengurung singa karena dia tidak punya akal. Sekalipun dia kuat. Begitulah keinginan itu. Mungkin dia kuat,
tapi dia tidak bisa memaksa kuasa itu. Karena tidak ada akal di keinginanmu. Makanya kita harus memerintahnya dengan akal budi, akal sehat, pikiran roh. Karena dia tidak bisa memaksa. Bisa nggak kalian bayangkan kalau singa itu berakal, cerdas seperti Einstein? Bisa kalian bayangkan dengan kekuatan seperti itu? Siapa yang bisa menangkapnya? Begitulah sebelum Yesus mati di kayu salib. Semua manusia jatuh dalam dosa, diperbudak oleh dosa karena ada kuasa dalam dosa itu. Tapi Yesus menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam dagingnya. Dia bawa ke kayu salib sehingga tubuh dosa itu hilang kuasanya. Dia hanya punya keinginan. Engkau yang harus memerintahnya. Itulah imanmu. Makanya waktu kau berkata tidak, engkau merasakan imanmu membangkitkan sesuatu hormon baru dalam dirimu. Kok aku bisa ya? Kok aku bisa ya? Itulah iman. Engkau mengalami kuasanya saat engkau bertindak. Dan tindakan itu berkata-kata. Makanya kalau kita diam, kau berpikir keinginanmu diam, tidak. Sampai engkau melepaskan imanmu dengan perkataanmu, baru keinginan itu diam. Dan kalau engkau lakukan itu tiap-tiap hari, engkau berkenan kepadanya. Lakukan itu selama 80 tahun. Hanya 80 tahun aja, masa nggak bisa? Dan engkau akan menerima mahkota selama-lamanya. Aduh Tuhan, capeknya seminggu berperang terus dengan keinginan daging. 80 tahun. Dan itu bukanlah waktu yang lama dibanding kekekalan. Engkau akan hidup dalam kekekalan selama-lamanya. Apalah 80 tahun. Tapi kalau di dalam 80 tahun engkau menang, engkau akan menerima janji tidak hanya pada kekekalan, tapi di hidupmu yang sekarang. Karena ibadah itu mengandung janji, tidak saja pada hidupmu yang sekarang, tapi di dunia yang akan datang. Amin dengan panjang. Kalau kau lakukan itu tiap-tiap saat, Tuhan berkenan padamu. Nggak heran kau makin dekat dengannya. Mau rahasia? Saat engkau menuruti keinginan roh, akan terbangun perasaan ilahi. Itu yang saya sebut kemarin. Kenapa Paulus bersuka cita dalam penderitaan? Karena ketaatan dalam hidup, bukan. Karena ketaatan hidup di dalam kebenaran membangun perasaan. Sama seperti pengalaman-pengalamanmu membangun perasaan juga kan? Saat kau mengingatnya, kenapa marah? Saat kau mengingatnya, kenapa benci? Saat kau mengingatnya, kenapa bahagia? Karena memori mengaktifkan perasaan. Jadi kalau engkau mengalami pengalaman hidup di dalam kebenaran, akan membangun perasaan. Sehingga ketika perasaan ini ada, maka semakin besarlah keinginanmu. Sama seperti perasaan-perasaan bahagia, perasaan-perasaan yang membuat kita bisa mengecap yang enak, engkau akan menginginkannya lebih lagi. Makanya Paulus berkata, terlebih suka aku, karena keinginan roh itu makin dominan dibanding keinginan daging. Saya khawatir kalian mengerti atau tidak ini. Ini hukum yang lebih tinggi. Ini keluar dari zona duniawi namanya. Hidup di alam roh namanya seperti ini. Hukum terbalik. Apa yang tidak disukai dunia, kau sukai. Apa yang disukai dunia, tidak kau sukai. Itu hukum terbalik. Karena hukum roh dan hukum daging terbalik. Karena mereka selalu berseteru. Haleluya. Kalau kau mau berkenan kepada Allahmu, hidup tiap hari di sini. Keintiman, kedekatan, rasa lapar, gairah rohani akan terbangun, akan
terbangun. Bisa paham maksud saya? Oleh apa kau mengalahkan keinginan dagingmu yang kuasanya sudah dipatahkan ini oleh imanmu? 1 Yohanes 5 ayat 4. Jangan lupa oleh imanmu, bukan oleh kekuatan fisikmu. Setan gak takut dengan senjata dunia. Ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Semua, bukan sebagian. Semua kita di ruangan ini, itu takdirnya mengalahkan dunia. Bisa paham? Itu takdirnya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman. Iman kita. Iman itu apa? Aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata. Apa yang kau percaya? Ini coba lihat Roma 6 ayat 6. Ini yang kau percaya. Kalau kau percaya ya katakan. Lihat Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Dia hanya tinggal keinginan, gak ada kuasanya. Dia gak bisa memaksamu melakukannya. Itu maksudnya. Dia kehilangan otoritasnya. Bisa kalian bayangkan kalau iblis itu tidak kehilangan otoritasnya? Iblis kehilangan otoritasnya. Kekuatannya tetap ada, tapi dia tidak bisa menggunakannya. Karena Yesus mematahkan kuasanya. Bisa mengerti? Makanya iblis itu hanya keliling-keliling doang itu. Gak bisa menjamahmu. Baca 1 Petrus 5 ayat ke-8. Dia hanya keliling-keliling. Kenapa dia gak bisa menjamahmu? Dia tidak bisa memaksakan kuasanya, kecuali engkau yang menyerahkannya. Nah, kalau engkau ada dalam keyakinan seperti ini, PTK dengarkan, ucapkan, maka kau akan mengalami kuasa. Kau akan mengalami kuasa. Dan tahu kalian kuasa ini ajaibnya apa? Seperti mata air, dia mengalir terus. Apa maksudnya? Saat kau mengucapkannya, kau akan ingin mengucapkannya lagi. Papa hidup di sini, saya sudah mengalami. Makanya kalau saya 5 menit deklarasi, saya didorong untuk 10 menit. Kenapa bisa begitu Tuhan? Ada mata air yang terus menerus memancar. Makanya saya paling gak suka kalau saya lagi deklarasi, lagi enjoy-enjoynya, pintu kamar saya diketuk. Karena saya sangat enjoy dengan deklarasi saya. Rubuku da bahan DBK beda bandi. Dari 5 menit ke 10 menit ke 20 menit. Lalu saya berkata amin. Saya mulai mengaca wajah saya, ada kemuliaan Tuhan. Yang itu sedikit bohong. Sedikit aja. Dengarkan, penuh dinamika saat kau mulai berkata-kata. Dunamos itu dinamika, tapi dia saat berkata-kata. Tindakan iman yang pertama selalu perkataan, baru perbuatan. Dia sudah dikalahkan kuasanya. Jadi imanmu begini, kuasanya sudah dipatahkan, yang ada hanya keinginan. Katakan begini, aku tidak menyerahkan keinginanku pada dosa, pada iblis, pada dunia. Titik. Dia akan berhenti itu. Karena dia tidak punya kuasa. Dia hanya punya keinginan. Boleh saya ambil contoh? Keinginan itu seperti apa? Dengerin. Kalau di depanmu, kau lagi lapar ini ya, di depanmu ada BPK yang paling kau sukai. Bagaimana keinginanmu? Oh, kuat sekali karena di depanmu. Betul atau tidak? Pasti kuat sekali, apalagi sedang lapar. Tapi coba engkau lagi lapar, engkau tidak ada di hadapan BPK itu. Maaf, engkau ada di hadapan kotoran. Bagaimana keinginanmu tadi? Itulah manipulasi keinginan. Jadi supaya keinginanmu itu yang kuat itu, pengen-pengen itu berubah, di turn back,
katakan. Itu seperti engkau pindah dari depan BPK di depan kotoran. Keinginannya sat. Ini rahasia hidup Papa untuk kau ambil. Makanya saya tidak pernah mengalah dengan keinginan saya. Saya berkata, hei engkau manipulasi perasaan, manipulasi keinginan, tunduk demi nama Yesus. Katakan manipulasi keinginan, manipulasi perasaan. Bagaimana kau hidup selama ini? Dimanipulasi? Sederhana saja, keinginan hanya begitu. Berubah-ubah. Kemana fokusmu kau arahkan, keinginanmu ikut. Makanya kalau keinginan duniawi kita dominan, kau pengen selalu ke situ. Lalu Papa, bangunlah keinginan roh lebih besar supaya kau pengen ke situ. Papa, keinginan rohku kok kecil kali. Habis setiap hari kau bangun keinginan dunia terus. Bisa paham maksud saya? Lihat keinginan. 1 Yohanes 2 ayat 16. Kita punya waktu yang banyak. 1 jam lagi masih ada. Dan saya percaya firman ini akan membawamu lebih kuat. Akan membawamu lebih kuat dari makan siang yang kau bawa itu. Ada ayatnya Papa. Lihat Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Bapa, menyelesaikannya, dan makanan yang dibawa murid-muridnya tidak dimakannya lagi. Mau mengalami itu? Demi nama Yesus, demi nama Yesus, alamilah mujizat ini. Firman itu manis di langit-langit mulutku. Haleluya. Nah, 1 Yohanes 2:16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Engkau mengalahkan dunia, masih ingat tadi? Dan itu ada 3. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keinginan daging, keinginan mata ada di anggota tubuhmu. 2/3. 1/3 lagi keangkuhan hidup. Di pikiran, karena pikiran kita dibangun dari keangkuhan hidup. 2 Korintus pasal 10 itu bisa paham maksud saya? Coba kita lihat 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-10. Ayat yang ke-5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Lihat kalimat-kalimatnya supaya kita bisa belajar sebentar. Di situ ada kata segala pikiran. Dapatkah? Apa itu segala pikiran? Itu seumpama, lihat ayat yang ke-4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Jadi segala pikiran itu adalah benteng-benteng. Seperti benteng-benteng. Nggak mudah dirubuhkan, saudara. Benteng-benteng nggak mudah dirubuhkan. Selama benteng tidak dirubuhkan, musuh nggak bisa dikalahkan. Daerah tidak bisa direbut. Bisa mengerti? Dalam peperangan seperti itu. Kalau kita mau merebut tempat itu, rubuhkan bentengnya. Bisa paham maksud saya? Jadi segala pikiran itu seperti benteng-benteng. Bisa paham? Ayat yang ke-5, lihat. Kami mematahkan setiap siasat. Yang kedua itu berupa siasat. Siasat, kelicikan, tipu daya. Makanya pikiran-pikiran kita itu licik. Penuh tipu daya. Kita saja pun kadang nggak bisa menyadari jalan-jalan pikiran kita ini. Jalan-jalan pikiran orang lain juga. Dia penuh siasat.
tipu daya dan kelicikan. Inilah segala pikiran. Dan merubuhkan setiap kubu. Yang ketiga, kubu. Kubu. Jadi dia seperti benteng-benteng, seperti kubu penuh siasat. Itulah segala pikiran yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Bisa mengikuti saya? Pikiran yang dibangun oleh keangkuhan manusia itu seperti benteng-benteng, kubu-kubu, dan siasat-siasat. Bisa paham? Nah, kalau kita mundur di ayat yang ketiga, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara dunia. Engkau tidak bisa menghancurkan yang tadi itu dengan senjata dunia. Ingat pesan saya. Ayat yang keempat. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata dunia, fisik. Tidak bisa menghancurkan benteng-benteng, siasat, dan kubu-kubu tadi. Tidak bisa kecuali senjata Allah. Bisa mengikuti Papa? Bisa mengikuti saya? Coba lihat ayat yang keempat. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk, garis bawahi, meruntuhkan. Yang kelima, kami mematahkan setiap siasat orang. Yang kedua, mematahkan. Dan merubuhkan setiap kubu. Yang ketiga, merubuhkan. Jadi, meruntuhkan, mematahkan, merubuhkan. Setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah, kami menawan. Yang keempat, menawan segala pikiran dan menaklukkannya. Yang kelima, menaklukkan. Jadi kalau kita lihat kata-kata ini indah sekali kalau kita hafal. Yang pertama adalah meruntuhkan, mematahkan, merubuhkan, menawan, menaklukkan. Keren banget nih bahasa. Kalau engkau taklukkan benteng dan kubu, engkau menaklukkan wilayah musuh. Dan itu ada di pikiran kita. Makanya saya katakan padamu, ini adalah peperangan strategik tiap-tiap hari kita. Karena musuh ini ada di pikiranmu, yang sering memperdaya kita, yang sering menipu kita, yang sering membawa kita tersesat oleh jalan-jalan pikirannya. Makanya dia bersifat menentang. Dapat tadi kata menentang? Yang pertama, melawan. Yang kedua, melemahkan. Yang ketiga, meragukan firman Tuhan yang datang padamu. Saya mau kita strategik hari ini. Bagaimana kita bisa menawan segala pikiran ini? Engkau harus memakai senjata Allah, bukan senjata dunia. Coba lihat Paulus, sedemikian strategiknya dia. Yang pertama, dia bisa menguasai tubuhnya. Dia melatih tubuhnya sedemikian rupa. Bisa mengerti? Dan dia juga menawan segala pikiran. Paulus benar-benar satria rohani. Itu sebabnya Paulus kemanapun, dia tidak bisa dihentikan. Baik oleh penganiayaan, penderitaan, orang-orang, binatang buas. Tahu kenapa? Karena dia berkuasa atas hidupnya, atas pikirannya, atas perasaannya. Dan saya mau berkata padamu, dengarin Papa, itulah kebebasan. Kebebasan disebut kebebasan kalau kau bisa hidup di sini. Kau tidak diperintah perasaanmu, tidak diperintah jalan-jalan pikiranmu. Engkau diperintah oleh dirimu, dan dirimu diperintah oleh Roh Allah. Itulah kebebasan. Bisa mengerti maksud saya? Bagaimana menawan segala pikiran? Bentuknya itu benteng-benteng, kubu-kubu, siasat, tembok yang besar. Tubuh kita aja belepotan. Papa, itu minggu lalu. Oke. Kita sekarang sudah penuh dinamika. Amin. Haleluya. Penuh dinamika sekarang. Supaya kita masuk ke level baru.
Apa itu? Memerintah pikiranmu. Karena saya akan mengajarimu sebentar di situ, 15 menit. 15 menit, kita sambung minggu depan. Karena saya tidak mau selesaikan supaya ada sisa minggu depan. Karena minggu depannya lagi kan di AI on. Ya, saya harus habiskan minggu depan. Nanti khotbahnya dari mana lagi kan gitu. Itu namanya membangun. Khotbah pun harus dicicil, saudara. Nah, 15 menit saya akan bicara padamu bagaimana engkau menguasai alam pikiranmu. Seperti yang kita tahu, pikiran kita itu yang pertama terbagi ke dalam yang pertama intelek, yang kedua memori, yang ketiga imajinasi. Itu semua ada di alam pikiran. Bisa paham? Dan kadang orang mendefinisikan jiwa adalah pikiran. Bisa paham maksud saya? Nah, saya mau menjelaskan seperti ini tentang pikiran, bagaimana kita mengalahkannya. Dengarin. Di 2 Korintus pasal 10 tadi, itu bicara apa? Pikiran. Nah, kalau kita perhatikan di ayat yang kelima, ada kata menentang. Bisakah kalian temukan kata-katanya? Masih gambar saya yang kalian temukan di sini. Kata-katanya belum. Bisa ditampilkan? Karena saya akan mulai dari kata menentang, lalu mengajarimu berperang secara strategik. Musuhmu itu di pikiranmu. Itu bisa tiap detik. Bahkan selesai khotbah kita ke bawah, bisa kau berhadapan dengan musuh itu. Makanya kadang-kadang tahu kalian, kita bisa seharian seminar yang begitu menyala-nyala, pulang ke rumah bisa down. Kau tahu itu apa? Musuhmu di dalammu. Makanya kau harus bisa mengidentifikasinya dan mengunci mulutnya supaya kau tidak down. Bisa Papa? Kenapa mulutnya dikunci Papa? Karena itu benteng-benteng tadi adalah bersuara. Ingat ya. Nah, sudah tampilkan menentang. Nah, di situ dikatakan kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang, melawan, melemahkan, meragukan. Kata menentang ini, kalian harus ingat apa yang pernah Papa sampaikan tentang Goliat dari Gad. Goliat dari Gad, bukan Gad. Gad itu anak Israel, suku Israel. Gad, T itu kota di Filistin. Nah, arti Gad itu adalah tempat penentangan dari mana Goliat datang. Makanya saya ingin membawamu pada kisah Daud mengalahkan Goliat, untuk kita ambil cerita ini, mengalahkannya juga di pikiranmu. Ini strategik, saudara. Karena menentang di 2 Korintus pasal 10 tadi, itu adalah penentangan yang dilakukan Goliat kepada orang Israel. Oleh suaranya seluruh Israel ketakutan. Karena dia masih bersuara di sini menentang firman Tuhan. Yang kau terima, bisa mengerti? Katakan Gad, G-A-T, tempat penentangan. Dari situ Goliat datang. Dan dia menentang barisan Allah, dia menentang Allah. Bisa paham maksud saya? 1 Samuel pasal yang ke-17. Ikuti Papa dan pastikan menyala-nyala selalu. Ayat yang keempat. Harus ikutin ceritanya supaya bisa kita ambil nanti ke hal yang rohani. Karena peperangan ini sekarang engkau lakukan di alam pikiranmu. Bisa paham? Alright. Katakan dulu sekali lagi. Pikiran yang menentang. Pikiran yang dibangun oleh keangkuhan manusia ini. Ada di pikiran lamaku. Pikiran lamamu tidak mati saat engkau lahir baru. Dia tetap di situ. Yang mati itu kuasanya. Sama seperti manusia lamamu. Katakan manusia lama memiliki pikiran lama. Baik manusia lama dan pikiran lama, kuasanya sudah dipatahkan. Tapi dia masih di situ.
Katakan, aku ciptaan yang baru. Rohku baru. Tentu ada pikiran baru. Itu yang harus kubangun. Bisa paham? Katakan, roh yang baru, pikiran baru, baru bisa hidup dalam manusia baru. Bisa paham? Nah, kita mau menaklukkan pikiran lama ini yang selalu bersuara di pikiran kita, menentang kebenaran yang kau terima. Kalau tidak, ini melemahkanmu. Nah, lihat, coba perhatikan ya. Apalagi yang dilakukan suara-suara Goliat ini di pikiran kita. Coba lihat ayat yang keempat. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat, tempat penentangan. Bisa paham? Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya, dan ia memakai baju jirah yang bersisik. Berat baju jirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun, dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya, dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Dan jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang. Lihat, aku menantang. Itu menentang. Itu arti Gad, tempat penentangan. Bisa paham? Aku menantang hari ini barisan Israel, berarti dia menantang Tuhan. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang kepada seorang, lawan seorang. Ayat 11, lihat. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin ini, di mana dia sekarang bersuara? Di pikiranmu. Kalau kau mendengar suaranya di pikiranmu, ini yang muncul. Maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi ini membawa ketakutan padamu, kekhawatiran padamu, kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran. Itu suara Goliat. Kalau kau tidak taklukkan anak-anakku, dia selalu bersuara itu kepadamu. Itu namanya ditekan. Depresi, stres, frustasi, itu akibatnya. Jangan mau. Dan jangan bilang itu si Onit. Itu di pikiranmu. Sorry ya Onit, karena kau baru pas papa lihat. Ini gara-gara Onit ini gara-gara Bu Lani ini gara-gara Pak Mare. Itu di pikiranmu. Itu Goliat di sini. Aku jadi takut karena suaranya, karena perkataannya. Di pikiranmu. Selama pikiranmu tidak bersuara padamu, suara orang lain itu tidak kena padamu. Saya mau bertanya, kenapa suara Goliat ini nggak kena pada Daud? Coba jawab saya. Kenapa suara Goliat ini kena kepada Saul dan orang Israel, tapi tidak pada Daud? Karena itu tidak ada di pikiran Daud. Suara di dalam pikiranmu itu yang mengena langsung padamu. Haleluya. Jangan ada yang meninggalkan ruangan ini. Kenapa kosong bangku ini? Sayang sekali nggak mendengarkan papa yang begitu exciting. Oke, lain kali jangan ada yang meninggalkan ruangan ini, oke? Sayang. Saul kalau tidak dipanggil dari tempat persembunyian barang-barang, nggak jadi raja dia. Nah, hati-hati yang meninggalkan papanya saat khotbah seperti ini. Oke, baik. Saya lanjutkan. Bisa kembali? Sampai di mana tadi? Ya, suara yang berbicara di pikiranmu itu yang menyerangmu langsung, bukan suara orang di luarmu. Makanya jangan salahkan orang lain. Bisa paham maksud saya? Bisa mengerti maksud saya ini? Jadi engkau harus menaklukkan Goliat, tempat penentangan ini di pikiranmu. Bisa paham maksud saya?
Itu yang mendatangkan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, melemahkan pengharapanmu, melemahkan impianmu di dalam Kristus, menurunkan daya tahan roh, melemahkan iman, membuat tawar hati, membuat bertanya-tanya tentang kesetiaan Tuhan, membuat bertanya-tanya, benar nggak aku di PTK, membuat bertanya-tanya, Papa Johnson nggak papa rohaniku, dia kurang exciting. Mau bagaimana lagi ya? Bisa mengikuti saya? Lalu dengan bodohnya kita mulai salahkan orang lain. Ini si A, ini si B, ini si C. Tertipu dia di pikiranmu. Papa, kalau dia di pikiranku, bagaimana aku bisa menundukkannya? Nah, ini yang mau saya jelaskan. Nanti jangan bilang ya, apa tadi yang dibilang Papa, bagaimana cara menundukkannya? Makanya jangan ke bawah. Yang di atas pun jangan lihat kanan kiri. Betul-betul di atas. Jangan begitu seriusnya lihat handphone, tapi balas WA. Tidak sopan. Dengarin, saya mulai strategik. Goliat itu seperti benteng, seperti kubu, tembok raksasa. Dia bersuara untuk mendatangkan kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Dia melemahkan imanmu, melemahkan keyakinanmu, dan membuat engkau kalah. Dia bukan di luar, dia bukan fisik. Ini namanya satria rohani. Dia di pikiranmu. Bisa mengikuti saya? Kalau kalian tidak benar-benar memahami ini, tiap-tiap hari engkau akan selalu ditekannya. Makanya kadang-kadang kita bisa stres, bisa depresi, frustasi. Bisa bayangkan ada orang frustasi padahal istrinya cantik, uangnya nggak kurang, bisa stres. Heran saya. Ada orang yang nggak seperti itu, enjoy saja. Bisa istrinya cantik, nggak ada yang kurang, tapi suaminya stres, depresi, tertekan. Ini juga berlaku sebaliknya. Dengarin. Berapa banyak orang-orang yang gagah secara fisik stres? Karena dia berpikir cara dia lepas dari stres hal-hal yang fisik. Di sini semua. Nah, kalau kita nggak belajar menaklukkannya, dengarin Papa, kita akan ditekan, diperbudak, dilemahkan. Makanya jangan heran dan jangan bertanya-tanya lagi. Aku tadi diurapi Papa dan kurasakan roh berkuasa atasku. Tapi hari Selasa aku udah lowbat. Handphoneku udah lowbat. Dan ini ada bekas gigi taring vampire rohani. Ada 2 di sini. Aku anemia rohani sekarang. Yang melakukan itu Goliat di pikiranmu. Dia akan melemahkan yang kau terima. Dia akan membuatmu turun level rohaninya di pikiranmu. Karena dia melekat padamu, itu bisa berlangsung tiap detik. Engkau harus strategik. Dan dengarkan, tidak ada gencatan senjata. Ya, katakan kanan kiri, tidak ada gencatan senjata pada Goliat. Karena Goliat itu bagian dirimu. Jangan bilang ku buang pikiran lamaku, jangan. Kuasai, taklukkan. Dengarin Papa baik-baik.
Apakah singa itu kuat? Kau nggak bisa membinasakan singa, ditangkap pemerintah nanti. Tapi bisa mengurungnya, menundukkannya, membawanya melakukan yang kau inginkan. Ah, begitu yang kau lakukan. Jangan cabut Tuhan, binasakan, bakar, taklukkan, tundukkan. Nah, kadang kita iseng, dengerin papa. Kadang kita iseng, udah kita kurung singa ini, kita buka gemboknya, keluarlah singanya. Kok tiba-tiba singa ini begitu kuat ya papa dalam diriku? Kau buka gemboknya, pastikan terkunci terus. Jangan kasih makan singanya, kurus, lama-lama bisa kau abaikan, Adapun dia di sini kau abaikan, tidak terasa lagi dia. Amin dengan panjang. Dengarin, itu Marco Polo rohani. Itu para penakluk. Ah, saya khawatir kalian hanya sedap mendengar aja. Papa, rohmu menyala-nyala, itu yang buat aku bersemangat. Tapi aku nggak ngerti yang kau sampaikan. Dengar MP3-nya lagi. Nggak ngerti aku, Papa. Dengar MP3-nya. Nah, dengarin Papa. Kita sampai ayat ke-11. Supaya saya memberikan kepadamu 5 menit lagi kunci untuk mengalahkannya. Minggu depan saya akan lebih detailkan. Ayat ke-11, perhatikan. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin ini, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Gelisah, stres, depresi, tertekan. Itu produk suara ini di pikiran. Engkau harus mengalahkannya. Perhatikan cara Daud mengalahkan Goliat. Mau tahu cara Daud mengalahkan Goliat? Begitulah cara kita mengalahkannya nanti. Bisa mengerti ya? Coba lihat 1 Samuel pasal 17 ayat 40. Saya mulai dari sini, setelah itu saya selesai. 1 Samuel pasal 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Lompat di ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Nomor 1, batu adalah firman. Nomor 2, diumbannya adalah diperkatakan. 3, diambilnya dari kantungnya adalah diambilnya dari hatinya. Bisa paham? Saya ulangi, batu adalah firman, diumbannya adalah diperkatakannya. 3, diambilnya dari dalam kantungnya adalah diambilnya dari dalam hatinya. Dan begitulah caranya membunuh Goliat ini. Benteng-benteng, kubu-kubu, tembok-tembok di dalam pikiranmu. Kalau engkau tidak menyadari ini, kita bisa percaya Tuhan, bisa mengikuti dari DAI on demi DAI on, tapi tetap masih tertekan karena dia di dalam pikiranmu. Sampai engkau tumbangkan dia, engkau kuasai dia, baru ada kedamaian.
Bisa paham? Dengarin, apa itu batu? Diumbannya, diambilnya dari dalam kantungnya. Dan ini pertanyaan yang kita sambung untuk minggu depan. Tapi tidak semua batu. Makanya kau bisa punya 100 batu, kau lempari Goliat di pikiranmu, nggak tumbang-tumbang kan? Karena engkau harus tahu, tidak semua batu. Itu minggu depan supaya kau datang. Aku banyak pengetahuan firman, Papa. Banyak, bahkan bisa aku ucapkan. Tapi kenapa aku tertekan terus? Anakku, tidak semua batu. Karena orang yang disebut para pemenang adalah mereka yang memiliki panca indera yang terlatih. Kalau kau nggak terlatih, semua batu kita pakai, tapi tak satu pun yang kena. Tunggu minggu depan. Aku banyak tahu firman, banyak di batinku ini firman, tapi nggak pernah kena-kena. Orangnya yang selalu kukenakan. Kalau orang selalu kukenakan. Orang bukan musuhmu. Musuhmu bukan darah dan daging. Dengarin Papa, kadang orang berkata seperti ini, kalau si A, si B, si C yang membuat aku gelisah mati, pasti aku damai. Salah. Sekalipun seluruh dunia ini cuman kau, tetap nggak damai. Karena damai atau tidak damai di dalammu, bukan di luarmu. Damai atau tidak damai, kau rasakan di dalammu. Jadi itu bukan faktor di luarmu. Selama engkau belum deal dengan Goliat ini, itu yang membuatmu tertekan, membuatmu gelisah, membuatmu cemas, membuatmu takut, membuatmu tidak percaya diri. Dan ini bukan mudah ya, karena dia tidak dibangun seperti tepas-tepas kandang ayam. Tanya Bang Saur, dia pernah membangun tepas-tepas kandang ayam. Untuk ayam nggak bisa lari memang, tapi untuk singa itu bisa lari. Ini bukan tepas-tepas kandang ayam. Ini tembok yang besar, seperti tembok Jericho. Kalau engkau tidak bersuara kuat seperti jutaan orang Israel itu, dia tidak runtuh. Mereka berteriak dengan lantang, tembok Jericho bam, runtuh. Kalau kau tidak berteriak lantang dengan imanmu, Goliat itu tidak runtuh. Tapi ingat, mereka diinstruksikan Tuhan. Ini yang disebut tidak semua batu, kecuali batu yang datang dari Roh. Bam, dia jatuh. Haleluya. Amin, amin. Bangkit berdiri dan melompat. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Amin, amin. Haleluya. Jesus, you're my desire, the only one I long for. The cadence of my mind, my will and my all, I choose to surrender.
Jesus, you're my desire, the only one I long for. Vacating self, my mind, my will and my all, I choose to surrender to you. I give you my weakness, 'cause in you I find my strength. Lord, I'm longing for your dwelling place, refining me in your amazing grace, transforming to the image of your Son. That's why I come to seek your face. Your word has drawn me to your secret place, exposing me within your love and grace, till everything of me will cease, and only you remain. Oh Lord, I'm longing for your dwelling place, refining me in your amazing grace, transforming to the image of your Son. That's why I come to seek your face. Your word has brought me to your secret place, exposing me within your love and grace, till everything of me will cease, and only you remain. Jesus, you're my desire, the only one I long for. Vacating self, my mind, my will and my all, I choose to surrender to you. I give you my weakness, 'cause in you I find my strength. Lord, I'm longing for your dwelling place, refining me in your amazing grace, transforming to the image of your Son. That's why I come to seek your face. Your word has drawn me to your secret place, exposing me within your love and grace, till everything of me will cease, and only you remain. To you I give you my weakness, 'cause in you I find my strength. To you I give you my weakness, 'cause in you I find my strength. To you I give you my weakness, 'cause in you I find my strength.
finding me in your amazing grace, transforming to the image of your Son. That's why I come to seek your face. Your word has drawn me to your secret place, exposing me within your love and grace. Till everything of me will cease, and only you remain. Till everything of me will cease,